Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri yaitu umur kita. Alhamdulillah telah tiba, telah berjumpa dengan bulan yang disebut dengan bulan Rajab. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Dan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti pula kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan atas perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita rajin salat berjamaah ke masjid. Kita rajin memakmurkan masjid. Kita berusaha untuk tidak terlambat salat Jumat. Kita rajin tilawatil Quran. Kita rajin ke majlis taklim atau pengajian. Kita banyak bersedekah dan banyak berzikir. Kita banyak melakukan aktivitas yang bernuansa ibadah. Semuanya adalah salah satu upaya atau contoh dari ketaatan yang insya Allah akan menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman itu akan selalu bertambah terus kalau kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, wa yanqushu bil ma'asi, dan iman akan berkurang apabila kita melakukan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat wal afiah. Umurnya umur yang barokah. Dan sebentar lagi mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kurang lebih 1 bulan setengah lagi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini berhubung memasuki bulan Rajab, saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu ada kewajiban yang dilupakan oleh kita, yaitu kewajiban terhadap orang yang telah meninggal dunia. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana adab kita, bagaimana etika kita kepada para almarhum almarhumah yang telah wafat, yang telah mendahulu kita, terutama dari para sesepuh kita, leluhur kita, keluarga kita ataupun saudara-saudara kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa syariat, yaitu etika atau adab terhadap orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama yaitu mendoakan mereka. Dalil Al-Quran tentang kewajiban kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ini bisa dibaca di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna. Orang-orang yang datang sesudah mereka lalu mereka berdoa.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Bisa juga dimaknai orang-orang yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian, sakit hati, dendam kesumat terhadap mereka orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ayat lain tentang kewajiban kita mendoakan mereka tercantum di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini tegas sudah. Dan minta ampunlah atas dosamu dan juga dosa-dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Maha mengetahui tempat-tempat kegiatan kalian dan tempat istirahat kalian. Oleh sebab itu, lafaz doanya yang sering kita baca, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat ila akhirih. Atau doa-doa yang kita baca yang tercantum di dalam Al-Quran ataupun di hadis-hadis yang kita terima dari para guru kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian ketahuilah bahwa setiap doa yang kita panjatkan itu didengar oleh orang yang telah meninggal dunia. Nanti kita bisa lanjutkan, yaitu poin yang kedua. Yang kedua, adab terhadap orang meninggal. Dilarang kita membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Dan upayakan hanya membicarakan kebaikan-kebaikannya saja. Mana dalilnya? Kita ambil dalil hadis riwayat Imam Bukhari melalui jalan sahabat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbul amwat." Janganlah kalian mencela, mencaci maki, menceritakan aib orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka sudah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Artinya mereka telah mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Salah satu sebab mengapa kita dilarang menceritakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia, karena orang yang mati itu tidaklah mati. Mereka hidup dan mereka bisa mendengar dan bisa melihat mereka yang telah membicarakan. Artinya orang-orang yang ada di muka bumi ini. Mereka hanya pindah alam, yaitu di alam barzah atau disebut juga alam kubur. Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Bisa kita simak dalilnya di dalam Al-Quran. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka hidup, hanya saja kamu tidak merasakannya. Di ayat lain, surat Ali Imran ayat 169. Allah juga menegaskan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati.
bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi nikmat rezeki dari sisi Tuhannya. Orang yang mati di jalan Allah tidak harus atau identik dengan orang yang berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang kafir. Tetapi kita yang mati membangun masjid, kita yang mati saat beribadah, kita yang mati saat salat berjamaah, kita yang mati karena pada saat ikut pengajian, kita yang mati ketika membaca Al-Quran dan lain-lain, insya Allah semuanya juga termasuk fi sabilillah, mati di jalan Allah. Jamaah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi diperkuat dengan dalil-dalil hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Dalam potongan hadis yang panjang, saya ambil poinnya saja, yaitu Rasulullah pernah bersabda begini: Walladzi ba'atsani bil haqq. Demi Tuhan, demi Allah yang mengutus aku dengan membawa kebenaran. Ma antum bi asma'i lima aqulu minhum. Mereka, roh orang yang telah mati itu lebih mampu mendengar daripada kalian apa yang aku ucapkan kepada mereka. Walakinnahum la yastati'una jawaban. Hanya saja mereka tidak mampu untuk menjawab ucapan kita. Dalam kitab Ar-Ruh juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan, annal mayyita ya'lamu bi amalil hayyi min aqaribihi wa ihwanihi. Sesungguhnya orang yang mati itu akan mengetahui tentang amal perbuatan orang yang hidup, terutama dari pihak keluarganya dan saudara-saudaranya. Ada lagi hadisnya riwayat Imam Abu Daud melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'malakum tuqradu ala asyairikum wa aqribaikum fi kuburihim." Sesungguhnya amal perbuatan kalian akan ditampakkan di hadapan keluarga dan kerabat famili kalian yang ada di dalam alam kubur. Artinya orang yang mati bisa melihat perbuatan kita. Kemudian fa in kana khairan istabsharu bih. Jika amal perbuatan itu amalan yang baik, maka mereka merasa senang dan gembira. Keluarganya rajin salat, keluarganya rajin berjamaah ke masjid, keluarganya rajin ikut pengajian, betapa senangnya roh-roh mereka. Kemudian wa in kana ghaira dzalik qalu. Akan tetapi jika selain itu, maksudnya dia berbuat yang tidak baik, Allahumma alhimhum ayyamalu bi ta'atik. Ya Allah, mereka berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada keluarga kami yang masih hidup untuk mengamalkan ketaatan kepadamu. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mati masih sempat berdoa untuk orang yang masih hidup. Apalagi orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang yang telah meninggal, baik ayah kita, ibu kita, atau leluhur kita. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah yang ibunya telah wafat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Sesungguhnya ibuku telah wafat dan saat itu aku tidak ada di sana. Artinya aku tidak bersamanya. Karena waktu itu saya pergi ke luar kota. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha? Apakah bermanfaat baginya apabila aku menyedekahkan sesuatu atas nama ibuku? Maka Rasulullah menjawab, "Qala na'am, na'am, silakan, betul itu, betul."
Qala fa inni ushiduka anna khaital mihrafi sadaqatun alaiha. Kemudian saat itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa kebunku yang berbuah itu menjadi sedekah atas nama ibuku. Ini salah satu dalil. Padahal banyak dalil-dalil hadis yang lain yang bisa mewakili semuanya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mengucapkan salam ketika berziarah ke kuburnya. Kita selalu menyampaikan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin ila akhirih. Jadi kita dianjurkan untuk berziarah tidak hanya di bulan Sya'ban, bulan Ruwah, apalagi yang cuma 1 tahun 1 kali ketika habis salat Idul Fitri baru berziarah. Dianjurkan setiap waktu sebelum Ramadan, silakan. Barangkali kuburannya ada yang rusak atau banyak rumput-rumput ilalang yang perlu kita bersihkan. Betapa senangnya roh mereka apabila kita datang berziarah ke makamnya. Dan hadis-hadisnya ziarah kubur banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya masih banyak adab-adab yang lain terhadap orang yang telah meninggal yang perlu kita pahami. Namun karena waktunya terbatas, khotib hanya menyampaikan 4 poin saja. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan 4 poin tersebut. Mari kita rajin mendoakan mereka dan dilarang kita menceritakan aib mereka. Hilangkan jika ada rasa benci, sakit hati terhadap mereka, khususnya para sesepuh, orang tua kita yang barangkali dulu pendidikannya keras kepada kita. Dan juga saudara-saudara kita, kerabat kita, terutama guru-guru kita, jangan dilupakan, didoakan, karena merekalah yang menjadikan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para ustadz, para kiai kita perlu kita doakan, karena merekalah yang berjasa kepada kita. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita akan menjadi orang yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika meninggal dunia. Dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi umurnya hingga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan semoga apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa qad aflahal mu'minun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li arwahi min ahlil kubur min abaina wa ummahatina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li ansatidina wa li masyayikhina wa aqaribina wa isratina
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعلهم من أهل الجنة ya Allah, jadikanlah mereka menjadi ahli surgamu, surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wal ballina Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini hingga memasuki bulan Sya'ban dan panjangkan umur kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi azza wa jalla.